ittaqi da'watal mazlumi fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Rawahu at-Tirmidzi. Rawahu at-Tirmidzi. Sama aja. Takutlah kamu atau berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang terzolimi, karena bahwasanya doa orang-orang yang terzolimi itu tidak ada antara doa itu dengan Allah hijab, nggak ada hijab. Jadi doa orang yang terzolimi antara doa kepada Allah itu nggak ada hijab. Gitu. Hadis yang pertama rawahu Tirmizi. Lalu di hadis kedua, ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamami yaqulullahu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hinin. Rawahu Tabrani an Khuzaimah bin Thabit. Berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimi, karena bahwasanya doa orang terzolimi itu dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit. Lalu Allah berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Allah bersumpah, demi kemuliaanku dan keagunganku, la ansurannaka, aku akan menolongmu, walau ba'dahinin, sekalipun setelah beberapa waktu. Ini dua hadis ini kita diwanti-wanti, jangan sampai kita berbuat zolim sama orang lain, baik itu melalui perkataan apalagi melalui perbuatan. Perkataan bukan cuma mulut, tapi jari, ngetik-ngetik, ngatain, nyindir-nyindir orang, nyinggung-nyinggung orang di status, di media sosial. Zaman sekarang kayak gitu. Kalau zaman dulu nggak ada bahasa ngetik-ngetik di media sosial, nggak ada media sosial. Ya. Paling zaman dulu menzolim orang lewat kata-kata, lewat perbuatan. Kalau sekarang lewat media sosial, hati-hati. Ya. Karena bisa jadi omongan kita, tulisan kita, tindakan kita menyakiti orang lain. Nah ini kalau orang terzolimi oleh kita, terus dia berdoanya yang buruk buat kita, nah itu udah gak ada hijab. Dan Allah di sini bersumpah, ya, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, aku akan mengabulkan doamu. Gitu. Makanya kita hati-hati banget. Kalau posisinya kita yang sebagai terzoliminya, posisinya kita sebagai terzolimi, gitu. Tapi kalau ajaran guru saya, kalau kita dijahatin sama orang, ucapin aja, jazakallahu ahsanal jaza. Gitu. Semoga, artinya semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Itu berlaku umum. Jadi kalau orang ngasih kebaikan, saya doain kayak gitu, jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Kan kalau orang baik kita doain kayak gitu, berarti kan balasannya lebih baik lagi. Gitu. Nah kalau orang jahat ke kita, ya kita itu sama, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Ya terserah Allah dah, gitu. Jadi dikembalikan kepada Allah, gitu. Ada lagi guru ajaran juga, kalau kita terzolimi, kita posisinya bukan yang menzolimin, kita yang dizolimi. Kalau kita berdoa, doa itu yang baik-baik, gitu. Yang baik-baik doanya. Daripada kita ngedoain keburukan buat orang lain,
mendingan manfaatin tuh momen kita terzolimi, karena itu kan doa yang tanpa hijab, langsung sampai ke Allah. Doain aja kebaikan buat diri kita, buat keluarga kita, gitu. Dulu ceritanya saya sama Umi nih orang terzolimi. Iya. Bener. Kenapa terzoliminya dulu? Bener. Ya Allah, doa lah minta rumah gitu. Kalau masih ngontrak berarti kebutuhannya apa? Rumah. Orang masih ngontrak kebutuhannya rumah. Kalau orang kagak punya motor kebutuhannya motor. Nah, sesuai kebutuhan. Saya masih ngontrak posisinya, mintanya rumah. Ya Allah, minta rumah yang lebih nyaman daripada ini. Tuh. Padahal mas secara logika saya ngumpulin duit segitu dari mana gua? Kagak punya duit gitu kan. Tapi ini berarti ini nih hadisnya nih. Baru enggak kan? Iya pas inget-inget, nah iya baru enggak nih. Berarti dulu kita terzolimi nih. Iya. Berarti kalau sekarang nih ya, kalau kita dizolimi orang girang pedunya. Kagak usah pakai ngebales dengan tenaga, nggak usah pakai ngebales dengan perkataan. Balas aja dengan banyakin doa-doa. Kalau spontan gimana? Nah itu dia makanya tingkat keimanan orang, pengetahuan orang yang akan merubah sikap. Kalau orang, mohon maaf, orang kagak ngaji mah, ya kan, dizolimin malah marah-marah. Tapi sekarang kita udah ngaji nih. Aturan ya, Tuh kan aturan kan? Mau pakai mikir nih ceritanya. Iya, uang saya mau gas. Aturan ya. Aturan tuh. Aturan. Itu sih doanya. Ya Allah, iya semoga kita gendut. Kekenyangan makan bisa ya. Aturan siapa itu? Aturan manusia. Tapi beda dengan pengaturan Allah. Nah, sekarang kita udah ngaji nih. Ternyata ada hadis. Doa orang yang terzolimi itu nggak ada hijab antara doanya dengan Allah. Manfaatkan seandainya kita dapat kezoliman dari orang lain, baik itu dari perkataan, dari sindiran status, dari perbuatan, ya kan, dari tindakan orang, banyakin doa, ya kan. Lalu di sini kan Allah jelas ini. Mana tadi hadisnya? Menghilang sih. Oh ini. Ya. La ansurannaka walau ba'da hinin. Aku pasti akan menolongmu walau ba'da hinin, sekalipun setelah beberapa waktu. Ya kan? Dizoliminya kapan? Doa beberapa waktu kemudian, sehari, apa seminggu, apa sebulan, apa setahun kemudian, kabulin doa kita. Karena doa kita kan gak main-main nih. Mintain rumah, emang apaan? Emang udah cari kontrakan lagi kan? Gantiin rumah. Gitu. Orang kita dizolimi maka dia senang. Lah doa kita nggak ada hijab. Lah kalau kita ujuk-ujuk doa sendiri maka belum tentu nyampe. Tapi kalau kita lagi posisinya dizolimi sama orang, itu Allah sendiri itu yang udah berjanji bakal ngabulin doa orang yang terzolimi, nggak ada hijab. Gitu. Tapi kita kudu hati-hati juga, jangan sampai kita yang berbuat zolim. Tuh ya. Iya jangan mancing-mancing ya. Nah, gitu. Ngeri ya kalau sampai kita yang berbuat zolim terus yang dizolimi berdoa keburukan buat kita gitu. Kalau kita yang terzolimi, saya mengajarinnya kayak gitu. Kalau kita yang terzolimi, maka manfaatkan posisi terzoliminya itu berdoa sebanyak-banyaknya buat kebaikan kita, buat kebaikan keluarga kita. Gitu. Doa aja. Ya Allah, mudah-mudahan keluarga saya harmonis, penuh dengan keberkahan, penuh dengan keberlimpahan. Enak. Dan kita juga akhirnya apa? Tidak memendam dendam, nggak memendam benci ke orang itu. Kan kita kan bawa rasa kesel itu kan jadi beban, jadinya sakit aja lama-lama. Iya, lah udah lepas aja. Udah. Susah, dia yang gampang berapa? Duit 15 juta itu juga. Itu tandanya berarti si orang baik, ditipu sama orang. Dikasih jalan mau bayarnya udah kayak gitu aja. Gitu aja. Tapi dikasihnya jalannya alhamdulillah.
Nah iya. Berkah. Iya, itu berarti waktu doanya gimana doanya? Itu udah dikasih jalan dong berbayar. Iya. 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 Berarti kan dikabulin doa mah ya? Iya. Nah iya, itu doa dikabulin. Yang penting kalau saya nih ngajarinnya ketika kita dizolimi, yang pertama balas dengan doa buat kita aja. Karena di situ doa kita lagi diijabah sama Allah. Manfaatin posisi kita yang terzolimi dengan banyakin doa kebaikan buat kita, buat keluarga kita. Yang kedua, nggak perlu mendoakan yang buruk buat orang itu mah udah urusan Allah aja. Begitu ya? Iya, kita mau doain yang kebaikan aja, bener nggak? Maaf ya. Iya, nggak usah nangis nih biasa aja. Kalau misalkan ini ya, misalkan itu ada orang tuh ya sama kita tuh gimana gitu, terus kita tuh baca ini la ilaha illallah wa la ilaha, berilah orang itu kesadaran, terus berilah saya kesabaran, hanya kau yang mengetahui ya Allah. Kalau misalkan begitu gimana Mas? Ya nggak apa-apa, minta kesadaran. Tapi kan masalahnya di balik kalimat itu ada apa gitu loh. Kan Allah kan mampu membaca apa yang dibalik ucapan kita. Kita ngedoain buat ya Allah berikan kesadaran. Maksudnya kan biar orang itu gimana gitu kan. Maksudnya ya biar sadar atas perbuatannya dia sama kita. Ah. Gitu. Ya. Maksudnya tuh begitu, dan kita Sekalian aja ya Allah berikan rezeki yang banyak buat orang itu ya Allah, berangkatin haji, umroh gitu nggak apa-apa. Iya, iya. Jangan nanggung. Ya, karena orang yang udah berbuat itu itu jadi yang tahu kan cuma kita jadi ya Allah berilah kesadaran dan perbuatannya sama saya. Nah itu udah nggak apa-apa. Berilah saya kesabaran atas semua ini. Sayang bu, Itu berdoa jelek nggak? itu nggak jelek. Cuman kalau cuma sampai situ nanggung. Nanggung ya. Ya Allah kalau Itu kan baru sama ibu kan baru sampai kesabaran doang kan. Tambahin aja ya Allah berikanlah rezeki yang banyak berlimpah berkah dunia akhirat gitu kalian. Lah iya jangan nanggung udah kita dizolimin kok nggak doanya nanggung. di rumah gitu aja dong. Iya, ya bebas dong. Lah kan kita dizolimin jarang-jarang ya. Sering nih. Oh sering dizolimin. Ya kan ada lagi ngomong kan. Sering. Sering nih. Ini jangan-jangan ini kita seringnya dizolimin apa menzolimi gitu loh. Kalau untuk menjadi seperti Masalah kadang-kadang kita nggak sadar menzolimi orang. gitu ya, apalagi mengatakan yang jelek-jelek orang itu. Saya ini sih saya belum pernah gitu. Belum ya. Belum pernah kalau sadar mah. Tahu ya kan kita punya kesalahan yang disengaja dan yang tidak disengaja. Iya, sama saya juga. Kalau yang ngajar enak kan saya kan sengaja lagi sengaja kalau ngomong. Enak. Gitu. Tapi saya mah kalau lagi ngomong begini yang niat yang ngajar bukan niatnya mas marah. Gitu. Jadi jangan berhenti di situ doanya, Bu. Kita jarang-jarang nih dizolimin. Dia mau menyelesaikan. Terus kita dapat momen, wah gue dizolimin sama dia nih. Girang sekarang mana dizolimin. Ya Allah. Tapi saya tahunya dari awal. Kalau gini Pak Ustaz, Iya. kalau misalnya ada orang sampai nggak nanya apa, jangankan sampai cuma sebulan 2 bulan dia kan ada teman itu gimana? Iya gimana? Apa? Nggak nanya. Iya dia tahu. Nggak Negur, saling tegur. Kita negornya nggak mau ditegur gitu. Iya. Kalau tegur pertama kita tegur, kayaknya buang muka. Iya, Kalau betul. mukanya dibuang ya. Terus Dia berarti dia punya muka banyak dia. Nah kalau muka dibuang-buang bisa. tapi udah gitu kalau misalkan kita liatin aja deh. Nah, Bu, Gitu, lah. gitu gimana? Bu, Ibu pernah kagak lagi lewat dilemparin sama tai ayam? Belum pernah. Belum pernah kan? Baginda Rasul lewat nih, dilemparin pakai tai onta dari atas. Lewat lagi besok, dilemparin lagi, diludahin. Pernah nggak dulu sama orang? Nggak pernah. Baginda Rasul pernah. Kalau saya di itu orang ya, tiba-tiba ngeliat saya terus tuh gitu, udah. Udah. Tapi saya bilang alhamdulillah ya Allah gitu. Kalau saya masih tampol tuh. Dulu. Nggak
Dulu. Ya, sekarang udah tahu hadisnya ini, ya enggak? Iya kan itu bisa kita berdoa gitu. Lah, berdoa. Ini pernah kemarin belum berdoa saya lagi duduk. Ayo duduk. Tahu dia lewat saya amin amin doa ngomongin saya. Padahal saya nggak lagi ngomongin dia. Iya. Baper sendirian aja. Ya. Baginda Rasul lagi lewat dilemparin tai onta. Lewat kedua diludahin, lewat lagi lemparin tai onta. Berikutnya lewat, lah ini member gua mana nih, gua dilemparin apa ini? Nanya kan, mana si Fulan itu yang biasa lemparin saya? Lagi sakit ya Rasul. Udah langsung beliin buahan, hormat segala macam jengukin. Lah kalau kita mah, kalau kita dilemparin tai ayam gitu. Mana orang yang lemparin lagi sakit, syukur lu, mampus lu, gitu kita mah. Enggak, tapi Pak Ustadz, saya begitu juga saya enggak gitu. Satu juga saya datengin ke rumahnya. Nah itu ahlaknya baginda Rasul kayak begitu. Saya jenguk di rumah sakit. Ahlaknya baginda Rasul kayak gitu. Saya. Makanya itu akhirnya sampai masuk Islam gara-gara ahlaknya baginda Rasul. Karena kita ada orang jahatin kita. Ya, kalau emang orang dekat semua tetangga jahatin, udah aja kita masak, kirimin masakan. Kita beli buah, kirimin. Kita punya duit, bagi. Lah bahaya lama-lama bu, coba dah. Bahaya lama-lama orang Orang di Bangka malah kabur-kabur. iya, dan terus-terusan aja, gitu. Ya, terus-terusan aja. Nah itu ya. Jadi sekarang mah nih, udah tahu nih ya, ada hadisnya nih. Doa orang yang terzolim itu enggak ada hijab. Jadi manfaatkanlah kalau kita Kita terzolimi. kalau kita lagi dizolimi, manfaatkanlah momen-momen itu untuk berdoa. Ya kan? Lah belum tentu doa kita di momen-momen lain mah dikabulin. Iya, apalagi kita mah munafik gitu kan. Nah, jujur aja dah. Ya, kelas kita mah kelas orang munafik masih gitu, masih begitu dah, masih fasik, masih banyak maksiat. Tapi di saat kita dizolimin sama orang, ya, walaupun kita ini masih ada maksiatnya, masih ada bohongnya, tapi ketika posisi kita terzolimi, maka seandainya kita berdoa, udah ada hijab, Allah kabulin. Hijab itu aling-aling. Saya mau masuk rumah nih, waktu juga bisa ada tembok gitu loh, aling-aling. Kalau di musola nanti tuh prakteknya perempuan ada batas Iya. untuk hijabnya ya. Iya, gitu. Saya mau minum air nih. Bisa nih ya. Ini hijab namanya ini aling-aling nih. Iya, hijabnya saya bolongin. Tuh. Bisa disedot. Doa bisa ada aling-alingnya. Apakah gara-gara kita kebanyakan dosa, ya kan? Kan bisa jadi aling-aling itu. Bisa jadi hijab antara doa-doa kita banyak nih. Kagak ditembus pisan. Lantaran apa? Lantaran kita banyak maksiat gitu kan. Tapi saat kita terzolimi, itu aling-aling nggak ada, maka doa nyampe. Gitu. Dan Allah sendiri di sini yang ngomong, sekalipun ya, aku akan mengabulkan doamu sekalipun beberapa waktu kemudian. Gitu. Karena Allah senang melihat hambanya doa tuh senang. Allah tuh senang melihat hambanya minta-minta sama Allah, bukan minta-minta sama manusia. Tapi kita kan juga umum ya. Ya. Terus Kayaknya orang terzolimi banyak kayaknya. di hati tuh sinetron ya. Di hati tuh cuma ngedoain yang gila-gila terus terkabul gimana nih? Dosa terkabul. Hah? Kalau terkabul dosa enggak. Makanya sayang. Saya pikir biarin lu gini-gini kan gak punya anak sampai hari ini. Ternyata gak punya anak sampai Lah iya. Lah dosa tetap karena kita mendoakan yang buruk. Gak ngedoain cuma dalam hati aja. Lah emang doa mah dalam hati. Sholat gini-gini gitu. Bu, Allah mah mampu mendengar suara hati kita. Walaupun kita doanya nggak pakai mikir ya Allah, nggak pakai gini nih. Kalau pakai gini mah tetangga denger. Iya. Kita mah doa gini dong. Dalam hati. Tapi di hati ada 500 doa nyampe gitu kan. Kedengeran bu. Makanya ngejaga mulut susah, ngejaga hati jauh lebih susah. Kayak gitu.
Depan kita manis, hatinya belum tentu manis. Depan kita tersenyum, lah hatinya lagi gerendeng. Kan sudah dibilang dalam Makanya kita bilang kita masih munafik dah. Gitu. Proses ya. Dosa apa kagak kalau kita ngedoain yang buruk terhadap orang lain? Tetap Bu, yang namanya doa itu nanti bakalan berbalik ke kitanya. Kalau kita ngedoain yang buruk ke orang lain, maka akan datang juga keburukan itu pada kita dalam bentuk yang berbeda. Kalau kita ngedoain sama berdoain lu punya anak sama gitu. Doain mantan. Bisa udah mantan lagi ngomongin. ngomong balik mantan Jangan ngomongin mantannya apa? Mantan saya ada 14 ini bukan apa-apa. Jadi punya anak gitu. Aduh. Sampai sekarang jadi nggak punya anak dia. Ya Allah, sampai segitu keselnya sama mantan romannya. Jadi Itu kayak mantan terakhir yang udah hampir jadi, ya, kagak jadi. kalau dalam cintanya Iya. Jadi sampai sekarang belum punya anak. Itu doa dikabulin berarti kan ya. Tapi nanti ada efek buruk juga kepada kita. Kenapa? Kita mendoakan yang buruk ke orang lain. Entah kehidupan kita bagaimana, kita tetap punya anak. Tapi kehidupan kita yang lain, di sisi yang lain, gitu kan? Kan kehidupan banyak, ya kan? Makanya ya banyak. Lah nyata lah, nggak hadis. Juga hadis emang apa ini kita bacain? itu yang ngomong barusan Ya, gimana? yang kan kita Doain nih, buruk-buruk. orang nih yang misalkan udah kita itu kayaknya betul tadi tuh terus sebenarnya apa tuh berbalik ke orang itu benar Iya. saya nggak mau barusan Iya, makanya kita mah banyakin doa yang baik-baik buat orang lain. Karena ketika kita mendoakan kebaikan terhadap orang lain, akan datang juga kebaikan terhadap kita. Gitu. Bener lah hadis yang kita bacain. Makanya walaupun kita disakitin sama orang lain, kita doanya yang baik-baik aja. Nggak ada ruginya kok, cuma doa doang. Cuma kadang-kadang kan hati kita doang nih berat ngedoain orang yang kita sebel gitu kan. Nah, ada kita ringan banget nih mulut. Kalau kita disakitin, iya langsung keluar sumpah serapah. Wah. Yang namanya doa mah pasti yang baik doa. Kalau yang buruk-buruk namanya bukannya doa, namanya sumpah. Nyumpahin ya. Dikabulin ya bisa jadi dikabulin. Lah iya, cuman rugi di kitanya nanti kalau kita mendoakan yang buruk-buruk. Itu mendingan kita doain yang baik-baik ya. Apalagi posisi kita terzolimi itu kan jarang-jarang saya bilang nih. Kita mah jarang-jarang terzolimi dah. Iya, jarang-jarang kita mah terzolimi. Seandainya kita ada di posisi sebagai orang yang terzolimi, manfaatkan momen itu. Jarang-jarang nih Ustadz ngajarin manfaatkan momen orang terzolimi. Manfaatkan di waktu kita terzolimi itu, banyakin doa yang baik-baik. Ya, saya mau udah kagak butuh yang baik-baik lah. Jangan itu, kita punya anak terdoain ya Allah, jadikan anak saya sukses dunia akhirat. Ya Allah, yang belum punya rumah nih, sama kayak saya dulu. Ya Allah, minta rumah yang nyaman. Saya juga nggak tahu ini rumah bakal nyaman. Ternyata yang bikin nyaman gara-gara ada pengajian. Dan saya bilang, saya 2 tahun pertama udah kagak betah bahasa di sini. Iya, gara-gara ada pengajian, alhamdulillah jadi betah. Kayaknya gersang buat nggak ada pengajian. Yang di sono biasa ngaji mulu. Gitu ya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya pembahasan kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan menzolimi orang lain. Seandainya kita terzolimi, maka doakan yang baik-baik, manfaatkan momen itu sebanyak-banyaknya, berdoa buat diri kita, buat keluarga kita, apalagi bisa mendoakan yang baik buat orang yang menzolimi kita, itu keren banget ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.